Assalamualaikum sahabat OKD Islami. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kebanyakan manusia hidupnya tak lepas dari kecanggihan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, alat perawatan kesehatan, dan bahkan sampai binatang pun dapat disembuhkan suatu bagian tubuh yang telah cacat dengan adanya alat bantu dari kecanggihan teknologi. Semakin canggihnya teknologi saat ini, maka pekerjaan yang dulunya dikerjakan dengan waktu yang lama dan sulit, kini bisa diselesaikan dengan mudah dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jika Anda pernah menonton film Marvel Iron Man, di mana sang tokoh utama Tony Stark diperankan oleh Robert Downey, hidup dengan bantuan sebuah asisten digital yang dilengkapi dengan aplikasi komputer bernama Jarvis atau Just a Really Very Intelligent System. Alat ini juga mampu memvisualkan gambar yang tadinya terlihat sederhana menjadi gambar dengan tampilan berdimensi yang berbentuk hologram. Konsep dari gambar visual hologram ini, seseorang cukup hanya dengan sentuhan tangan. Setelah itu file-file digital berubah menjadi tampilan seolah-olah nyata, sehingga materi atau sudut-sudut yang ada di dalamnya dapat dilihat dengan jelas dari segala arah. Namun di balik semua kecanggihan yang telah kita lihat sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu memperlihatkan kekuasaannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran bagaimana sebenarnya Allah sudah sekian lama memperlihatkan kekuasaannya tanpa dibantu alat canggih? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel OKD Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini, insya Allah bermanfaat. Kejadian itu terjadi berawal ketika Rasulullah diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika malam aku diisrakan dan subuhnya aku telah sampai di Makkah. Aku mengkhawatirkan urusanku dan aku tahu bahwasanya manusia akan mendustakanku. Kemudian aku duduk bersedih hati. Ibnu Abbas berkata, kemudian melintaslah musuh Allah, Abu Jahal. Dia datang sehingga duduk di dekat Rasulullah, kemudian berkata kepada beliau, kamu tampak sedih, apakah ada sesuatu? Rasulullah SAW pun menjawab, sesungguhnya aku diisrakan malam tadi. Abu Jahal bertanya, kemana? Rasulullah menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal bertanya lagi, kemudian engkau subuh sudah ada di hadapan kami? Rasulullah menjawab, ya. Rasulullah berkata, namun dia tidak menampakkan sikap bahwa ia mendustakannya karena takut saya tidak mau menceritakan hal itu lagi jika kaumnya dipanggilnya. Abu Jahal berkata, tahukah engkau, jika engkau hendak mendakwahi kaummu, kau harus kisahi mereka apa yang barusan kau ceritakan padaku. Rasulullah pun menjawab, ya. Kemudian Abu Jahal berseru, kemarilah wahai penduduk Bani Ka'ab bin Lu'ay. Lalu mereka berkumpul kepadanya datang sampai duduk mengelilingi keduanya. Abu Jahal berkata, kisahi kaummu apa yang telah engkau kisahkan kepadaku. Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya malam tadi aku diisrakan. Mereka bertanya, kemana? Rasulullah menjawab, ke Baitul Maqdis. Mereka bertanya lagi, kemudian subuh engkau berada di depan kami? Rasulullah menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, maka ada yang bersorak dan ada yang meletakkan tangannya di atas kepala karena heran atas kebohongan itu menurut mereka. Mereka berkata, dan apakah engkau dapat mensifatkan kepada kami masjid itu? Dan di antara penduduk ada yang pernah pergi ke negeri itu dan pernah melihat masjid itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, maka aku mulai menyebutkan ciri-cirinya dan tidaklah aku berhenti menyifatkan sehingga aku lupa beberapa cirinya. Rasulullah melanjutkan perkataannya, lantas ditetangkan masjid itu sampai diletakkan tanpa kesamaran sehingga aku dapat melihatnya. Maka aku menyifatkan dengan melihat hal itu. Ia berkata, dan sampai ini ada sifat yang tidak aku hafal. Ia berkata, kemudian ada kaum yang berkata, adapun sifat tersebut demi Allah, ia benar. Jelas sudah bahwa ketika Nabi SAW lupa bagaimana kelengkapan sifat masjid Baitul Maqdis, Allah segera mendatangkan bentuk masjid tersebut ke hadapan beliau agar bisa melanjutkan penjelasannya tanpa keraguan. Bisa kita artikan di hadapan Rasulullah terpampang jelas citra Masjid Aqsa. Juga terlihat jelas halaman masjid dalam bentuk yang melebihi dari gambar yang berdimensi.
sehingga Rasulullah bisa mengetahui beberapa jumlah tiang masjid, bagaimana bentuk halaman depannya, seperti apa ukiran-ukiran yang ada di dinding masjid tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Semakin canggih teknologi di zaman modern ini, maka akan semakin mudah kebenaran Al-Quran dibuktikan. Hal-hal yang tidak masuk akal dan menjadi bahan tertawaan kaum kafir di masa lalu, sekarang menjadi sesuatu yang logis dan dapat dijelaskan melalui fakta ilmiah. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikan ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.